Hai guys, ketemu lagi sama aku Isma. Udah lama banget ya aku nggak muncul di channel ini. Hari ini aku akan ngebahas handphone yang udah diresmikan lah ya, bukan digadang-gadang. Diresmikan oleh DxOMark sebagai King of Camera ya untuk tahun ini. Itu adalah tada, Huawei P50 Pro. Bener banget, itu adalah Huawei P50 Pro. Ini bukan handphone baru juga FYI. Buat kalian yang belum tahu, handphone ini tuh untuk versi globalnya udah launching di sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2021. Cuman versi resminya itu baru launching di Indonesia sekitar bulan Februari tahun 2022 ini. Nah, perbedaannya adalah kalau kalian beli yang versi global, sebut saja itu minusnya ya, kalian tuh dapat slim packaging yang modelnya begini nih. Mohon maaf aku nggak punya barangnya, cuman dia slim begini tuh, tipis. Dia cuman dapat kayak handphone sama kotaknya doang sama USB. Nah, kalau kalian beli yang versi resmi, yang versi Indonesia, kalian tuh akan dapetin kotak yang segede gaban gini guys tuh. Jadi kayak built-innya tuh lebih banyak gitu. Kalian akan dapat si ini dia, 66 watt supercharge-nya Huawei. Ini tuh cuman perlu waktu 42% untuk pengecasan dari 0% sampai 100%-nya. Wow, very fast charging banget ya. Nah, terus kalau kalian suka kayak ngecharge wireless, Huawei itu juga nyediain super charge wireless 50 watt, tapi itu dijual terpisah ya, jadi tidak include di dalam sini. Nah, terus apalagi after salesnya ya tentunya pastinya lebih jelas. Jadi kayak kalian ada, kalau amit-amit aja ada kerusakan atau misalnya kenapa-kenapa handphonenya, itu lebih gampang ngeklaimnya karena udah ada di Huawei Indonesia-nya sendiri. Nah guys, untuk si Huawei P50 Pro ini, dia menggunakan desain dual matrix kamera. Layarnya itu udah 6,6 inch flex curve OLED dengan 120 Hz refresh rate. Wow, cepet banget ya. Jadi kayak itu layarnya tuh jadi kayak smooth banget, lembut banget ya untuk penggunaannya. Dan juga dia itu menggunakan resolusi 1228 dikali 2700 pixel dengan kerapatan pixelnya 450 ppi. Wow, itu kayak hasilnya tuh jadi lebih lebih tajam, lebih lembut. Dan apalagi dia juga katanya Huawei, klaimnya dari Huawei itu bisa sampai 300 Hz malahan untuk refresh rate-nya, tapi untuk aplikasi dan kondisi tertentu ya guys ya, itu klaim dari Huawei-nya sendiri. Jadi kayak kalian tuh bisa bayangin secepat apa handphone ini tuh bisa bekerja kayak yang set gitu, dan sentuhannya tuh juga kayak yang lembut banget gitu lah ya. Jadi kayak dia tuh ngikutin jari kalian kemana pergi gitu loh, lari-larinya si layar ini. Jadi kayak nggak patah-patah atau yang gimana lah gitu ya. Nah, terus untuk bahannya, dia itu udah glass bagian depan dan belakang. Cuman sayangnya meskipun udah glass depan dan belakang, tapi dia itu bagian depannya lah paling enggak, biasanya itu kan Corning Gorilla Glass ya. Nah, itu enggak Corning Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass guys. Jadi kayak kalian tuh harus beli anti gores dulu kali ya, supaya nggak khawatir layarnya itu kebaret, kegores gitu. Karena yang kayak Corning Gorilla Glass aja, kalau tangan kita lagi berminyak atau layarnya kena debu gitu, kadang bisa kayak kebaret kan ya. Apalagi ini dia tidak Corning Gorilla Glass, jadi kayak kalian itu harus memperhatikan dengan baik si handphone ini. Nah, terus untuk baterainya sesuai dengan handphone flagship sih, menurut aku ini udah standar banget ya, 4360 mAh. Kayaknya dia tuh baterainya bukan standar sih, tapi cukup mumpuni untuk handphone flagship handphone mahal ini ya, pokoknya gitu. Terus itu guys, dia juga menggunakan RAM yang 8GB dengan internal 256GB. Kalau kalian mau tambah external card itu bisa banget, kalian tinggal colokin di sini di tempat SIM-nya. Dia menggunakan nano micro card ya, jadi bukan pakai SD card gitu, tapi dia kecil lagi sama kayak ukurannya sama SIM card kalian gitu. Nah, segede itu. Dia bisa sampai 1 TB aku kalau nggak salah ya. Terus dia menggunakan chipset Snapdragon 888. Nah, itu udah no debat lah ya, pokoknya katanya itu bagus dan anti lelet lah ya, sebut saja begitu. Menggunakan Harmony OS dan tidak ada Google di sini, jadi tidak ada layanan Google ya. Jadi kalau kalian kayak mau download aplikasi-aplikasi apa aja gitu, kalian bisa download di App Gallery namanya. Jadi kalian nggak perlu takut nggak bisa menggunakan apa-apa. Itu semuanya bisa kalian download, semuanya bisa kalian install, kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya itu bisa kalian pakai. Kalian downloadnya pakai pihak ketiga gitu, ntar dia biasanya akan ngasih linknya, jadi kalian tinggal pilih
linknya yang mana yang kalian mau, karena biasanya link yang direkomendasikan adalah link yang paling aman. Nah terus kalau kalian misalnya mau jadikan ini handphone utama kalian mau beli ini handphone untuk dijadikan handphone utama, menurut aku nih ya, menurut aku yang udah beberapa hari ini menggunakan si Huawei P50 Pro, menurut aku handphone lama itu jangan dijual dulu, karena kayak kalian itu perlu pembiasaan diri dulu, kayak penyesuaian diri dulu gitu loh untuk menggunakan si handphone ini. Nah, pasti dari tadi kalian tuh bakal salah fokus banget ya sama desainnya si Huawei P50 Pro ini. Huawei bilang ini adalah desain dual matrix kamera, tuh cakep banget kan? Ini tuh bukan kameranya yang gede-gede gitu guys, bukan, tapi di dalam si lingkaran gedenya ini ada lagi 3 kamera di atas dan 1 kamera di bagian bawah dengan dual flashnya. Nah, untuk kamera utamanya dia menggunakan 50 megapiksel true chroma camera color dengan aperture 1,8 dan OIS. Nah, si OIS ini adalah optical image stabilizer. Dia fungsinya untuk meredam guncangan. Jadi kayak misal mungkin kalian di suatu tempat yang dingin atau kalian lagi ketemu sama seseorang yang membuat kalian nervous, jadi sampai kayak mau foto tuh tangan tuh kayak agak getar gitu kan. Nah, si OIS ini fungsinya untuk meredam guncangan itu, jadi gambar kalian tuh tetap stabil gitu guys. Nah, terus untuk kamera keduanya dia menggunakan 40 megapiksel true chroma camera color dengan sensor monokrom dan aperture 1,6. Terus di bagian atasnya ini adalah 13 megapiksel ultra wide dengan aperture 2,2, dan di bagian bawah ini, bagian paling bawah ini yang sebelahnya dual flash adalah 64 megapiksel telefoto lensa dengan 3,5 kali hybrid zoom dan 10 kali optical zoom. Nah, si True Chroma ini tadi, si True Chroma Engine ini fungsinya adalah sistem yang menggunakan penginderaan cahaya sekitar ya. Penginderaan cahaya sekitar dan penyesuaian gamut P3 yang memiliki lebih dari 2000 warna. Jadi untuk menghasilkan gambar yang nyata banget, yang real banget, dan malahan ada gambar yang aku tuh lihatnya jadi lebih bagus ketika aku nge-shootnya pakai Huawei P50 Pro ini. Contohnya ini ya, ketika aku lagi nge-shoot kamera, nge-shoot pelangi ini, kalian bisa lihat dual pelanginya tuh jelas banget ya, dan detail mesinnya tuh juga jadi bagus banget ketika aku nge-shootnya pakai si Huawei P50 Pro ini. Dan FYI aja, itu sebenarnya langitnya tuh agak-agak mendung, cuman memang di bagian si atas masjid itu nggak terlalu mendung gitu loh guys, tapi di dekat aku tuh kayak agak-agak mendung karena posisinya itu kita habis hujan, jadi masih ada sebagian awan-awan yang agak gelap, awan-awan agak kelabu gitu, cuman dia tuh nggak mengurangi kualitas gambarnya. Yang penting tuh ada cahaya, hasilnya tuh jadi bagus gitu loh guys. Nah, di situ sih poinnya menurut aku sih Huawei P50 Pro ini. Nah, terus juga aku ada nge-shoot video di pantai dan hasilnya wow, bagus banget. Kalian bisa lihat videonya berikut ini. Nah, ini dia tampilan kamera belakangnya si Huawei P50 Pro dengan paduan lensa 50 megapiksel dan 40 megapikselnya untuk tampilan gambar yang lebih detail, lebih tajam dan lebih natural dan lebih estetik tentunya tuh secakap ini. Dan FYI di sini tuh lagi berangin banget, tapi kalian pasti bisa dengar suara aku dengan jelas kan? Sekeren ini ya Huawei P50 Pro. Nah guys, gimana kalian sudah lihat? Keren banget kan hasil dari noise cancellationnya si Huawei P50 Pro ini. Itu kayak yang hari itu pas di pantai itu bener-bener berangin banget, tapi dia tuh bisa menetralisir suara angin yang masuk gitu loh. Jadi kayak suara aku tuh kayak terdengar sangat jelas banget di situ berkat kemampuan dual speakernya juga ya, dual stereo speakernya. Terus fitur noise cancellationnya itu juara banget, dan kalian harus tahu juga di Huawei P50 Pro ini punya lensa makro gitu. Dia dengan jarak minimal loh ya, bukan jarak terjauh, jarak minimalnya itu adalah 2,5 cm. Itu menurut klaimnya si Huawei. Jadi kalian kayak yang deket banget bisa ngezoom gambar yang gitu ya, jadi kayak yang gede banget gambarnya gitu loh, jadi kayak selayaran ini tuh jadi gambar gitu. Keren ya kan ya. Nah terus si Huawei P50 Pro ini sayangnya dia masih 4G aja jaringannya guys ya, masih belum 5G. Jadi kalau kalian ada di daerah
5G masih belum bisa menikmati kecepatan jaringan 5G-nya di Huawei P50 Pro ini. Nah, kalau aku di Kalimantan di Samarinda masih belum ada jaringan 5G, jadi ya it's okay lah kalau mau pakai handphone ini. Cuman kendalanya aku selama aku menggunakan handphone ini, aku tuh kan orangnya parnoan ya guys ya. Jadi kayak kalau ada link-link sembarang gitu tuh aku tuh kayak nggak terlalu berani ngeklik. Nah jadi kayak aku tuh takut download aplikasi karena harus menggunakan third party-nya itu tadi, karena aku adalah tipikal orang yang parnoan banget. Jadi kalau ada link tuh kayak yang takut-takut gitu mau ngedownload. Jadi kayak aku kurang bisa mengeksplorasi aplikasinya gitu. Jadi kalau kalian tanya kalau ngegame gimana, aku nggak bisa jawab. Cuman kalau dari beberapa reviewan dan dari spesifikasinya ini sendiri, dia pastinya oke lah ya untuk digunakan handphone ngegame gitu. Dan apalagi dia kan skor Antutunya itu tinggi itu ya. Ini kalian bisa lihat di skor Antutunya hasilnya. Tuh kalian bisa lihat di situ bagus banget. Dan kalau kalian pakai ini kan menggunakan mode dinamis ya yang aku pakai ini. Jadi kayak dia itu bisa smart gitu. Kalau kalian nggak perlu kecepatan 100 refresh rate-nya tuh nggak perlu 120 Hz, dia tuh akan turun sendiri karena menggunakan si dynamic mode. Kalau kalian menggunakan mode tinggi, kayak misalnya kalian tuh lagi perlu buat ngegame gitu kan, yang game apa sih yang tinggi-tinggi gitu tuh, yang apa, tembak-tembakan itu apaan, tembak-tembakan ya itulah pokoknya game-game yang resolusi tinggi itu kalian tuh ringan banget pakai ini. Silahkan diaktifkan mode tingginya ya. Kalau kalian pakai mode dinamis, dia itu soalnya bisa turun sendiri, kualitas refresh rate-nya itu bisa sampai ke 60 Hz gitu. Soalnya untuk menghemat dayanya ini, karena ini kan handphonenya canggih banget, dari kameranya tuh udah berat. Terus bukan berat sih, maksudnya tuh kayak yang jago banget gitu, juara kameranya. Nah cuman kalau kalian pakai mode dinamis itu, kalau dia nggak perlu terlalu yang terlalu perlu cepet-cepet gitu, dia nggak akan menggunakan 120 Hz, dia tuh kayak pakai 60 Hz gitu loh. Jadi supaya lebih menghemat baterai, menghemat daya, terus juga nggak bikin handphonenya jadi overheat ya, yang supaya panas gitu. Nah itu dia mencegah hal-hal seperti itu di mode dinamis. Tapi kalau kalian kayak mau ngegame, bisa pakai mode tinggi ya di situ. Oke. Terus apa lagi ya? Kalian harus nonton deh video selanjutnya karena aku akan ngebandingin Huawei P50 Pro ini dengan anak kandungnya Google. Canda, anak kandung. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-kontennya. Dan jangan lupa dibagikan, di-share kalau kalian rasa konten ini bermanfaat. Misalnya ada teman kalian yang galau pengen beli handphone ini, bisa direkomendasiin untuk nonton video ini dulu ya. Terima kasih, see you at next video. Dan jangan lupa nyalakan tombol kring-kring itu, karena nanti kalau aku upload video yang kedua, yang perbandingan antara si ini kameranya dengan si anak kandung Google itu, kalian akan dapat notifikasi yang terbarunya. Oke? Terima kasih, see you next video.